Saya berharap kalau nanti video khotbah ini ditonton oleh pejabat-pejabat di NTT, pejabat-pejabat di NTT yang saya lihat wajah-wajah mereka dengan penuh senyum, ada di baliho-baliho, iya toh, baik yang calon sebagai gubernur, wakil gubernur, ya ada 3 paket yang sudah saya lihat. Senyumannya, kalau lihat dari senyumannya, seperti ada harapan. Sepertinya ada harapan. Karena tidak ada satupun yang tidak senyum di baliho. Semua senyum. Beberapa saya lihat lesung pipi. Artinya bahwa aduh, kita senang kalau mereka senyum begitu. Lalu nanti kalau Tuhan pilih mereka melalui rakyat, mereka betul-betul tunjukkan bahwa mereka mau melayani rakyat. Amin. Minimal teladan yang Pak Jokowi sudah tinggalkan itu mereka buat. Saya ini sering keliling Papua. Itu daerah-daerah yang dulu dari satu tempat ke satu tempat bisa makan waktu 4 hari sampai 1 minggu baru sampai. Sekarang bisa 2-3 jam sampai. Karena Pak Jokowi bikin jalan bagus, tembus hutan. Iya, saya sudah sering ke Papua. Harusnya pejabat-pejabat yang katanya agama Kristen pakai rantai salib, atau mungkin ada tato salib. Iya toh. Artinya yang agama Kristen lah, kalau sudah menjabat tolong dulu. Kalau yang agama Islam saja punya hati bangun daerah Kristen, harusnya orang Kristen lebih punya hati bangun daerah-daerah Kristen. Tuhan, satu sukacita besar saya dan tim dari Kupang bisa ada di tengah-tengah Bapak Mama semua di Amnuban Tengah, tepatnya di desa Noe Noni. Wow, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Karena kemurahan Tuhan, saya banyak keliling-keliling di Nusa Tenggara Timur, apalagi di Timur Tengah Selatan dan sekitarnya. Tetapi untuk Amnuban Tengah, ya, Noe Baun, Noe Noni dan sekitarnya, ini baru pertama kali. Dan yang membuat kami lebih bersukacita adalah katanya di lapangan ini juga, di tempat ini baru pertama kali ada KPI seperti ini. Ibu desa omong begitu dan beberapa saudara asal sini, asli sini menyampaikan itu. Saya berterima kasih bahwa sekalipun Tuhan hari-hari ini membawa kami keliling ke sana kemari, dari Sabang sampai Merauke, dari Miana sampai Rote, tetapi Tuhan juga tolong supaya kami tidak lupa bahwa di tanah timur tetap butuh siraman-siraman rohani. Amin. Baik sonde baik, tanah timur lebih baik, kira-kira begitu. Maka saya senang sekali, ya, secara jujur agenda saya cukup padat untuk keliling ke sana kemari, bukan cuma di Indonesia, bahkan di luar Indonesia, untuk menyampaikan firman Allah. Tapi saya juga atur waktu, ya, supaya saya bisa masuk ke pedalaman dan memberitakan firman. Karena memang kami dipanggil untuk itu, Bapak Mama terkasih, ya. Kami dipanggil untuk memberitakan Injil. Perjalanan dari Kupang ke Soe, Soe ke tempat ini tentu tidak mudah, ya.
arena kita luar biasa. Untung kita sudah komunikasikan dengan Ibu Desa, dengan Pak Kanor, dan lain sebagainya untuk mendapatkan informasi kira-kira cuaca terbaik supaya bisa datang ke Noe Baun, Noe Noni itu, Noe Baun dan Noe Noni di sini, kira-kira bulan apa? Dan menurut informasi yang kami dapat ya sekitar bulan September ini, maka kami ada di sini. Sebab kalau kami datang musim hujan maka selesai, ya. Karena aduh, saya lihat ini jalan luar biasa. Saya berharap kalau nanti video khotbah ini ditonton oleh pejabat-pejabat di NTT, pejabat-pejabat di NTT yang saya lihat wajah-wajah mereka dengan penuh senyum, ada di baliho-baliho, iya toh, baik yang calon sebagai gubernur, wakil gubernur, ya ada 3 paket yang sudah saya lihat. Senyumannya, kalau lihat dari senyumannya seperti ada harapan, sepertinya ada harapan. Karena tidak ada satupun yang tidak senyum di baliho. Semua senyum. Beberapa saya lihat lesung pipi. Artinya bahwa aduh, kita senang kalau mereka senyum begitu. Lalu nanti kalau Tuhan pilih mereka melalui rakyat, mereka betul-betul tunjukkan bahwa mereka mau melayani rakyat. Amin. Minimal teladan yang Pak Jokowi sudah tinggalkan itu mereka buat. Saya ini sering keliling Papua. Itu daerah-daerah yang dulu dari satu tempat ke satu tempat bisa makan waktu 4 hari sampai 1 minggu baru sampai. Sekarang bisa 2-3 jam sampai. Karena Pak Jokowi bikin jalan bagus, tembus hutan. Iya, saya sudah sering ke Papua. Harusnya pejabat-pejabat yang katanya agama Kristen pakai rantai salib atau mungkin ada tato salib. Iya toh. Artinya yang agama Kristen lah, kalau sudah menjabat tolong dulu. Kalau yang agama Islam saja punya hati bangun daerah Kristen, harusnya orang Kristen lebih punya hati bangun daerah-daerah Kristen. Seperti yang saya sudah jalani beberapa titik tuh, aduh infrastrukturnya berantakan sekali. Takutnya ada apa-apa di sini, ada musibah apakah, kan kita tidak tahu. Bumi ini tambah tua. Bumi ini kan menuju kiamat. Tambah hari tambah merosot. Tiba-tiba ada bencana ini, itu dan lain sebagainya. Kita mau antar bantuan kok, mau datang berdoa kok, mau datang KKR kok. Makan waktu sekali. Ya makanya saya dengar di Kabupaten TTS calon 5 kok. 5, nanti bilang mengerucut jadi 3. Ya saya berharap kalau mereka yang semua saya lihat senyum, ada juga agak begini begini, tapi bagus. Tapi saya lihat kelihatannya ada harapan. Ya, kelihatannya ada harapan. Begitu ya. Jadi saya sebenarnya jujur agak curiga, tapi ya sudahlah. Karena jujur kan kita sering sudah terlalu banyak kecewa toh. Ini jangan omong kosong. Ini khotbah nanti posting di YouTube. Jadi memang saya akan sengaja kau dengar. Iya, jadi ini pas dong ini syuting. Jadi tolong dulu yang NTT apalagi TTS, tolong perbaikin jalan-jalan dulu. Kami rindu menginjil keliling ini timur nih. Tolong dibantulah. Amin. Di satu daerah di NTT sini, saya datang khotbah, lalu ada yang minta doa. Ternyata pejabat. Berpikir dia sakit apa nih?
Saya tanya, sakit apa? Oh, ini bukan sakit, Pak. Kenapa? Kayaknya kita mau kena tangkap karena tindak pidana korupsi. Lalu minta saya bilang terbukti. Memang kami salah, Pak. Oke. Jadi ini minta doa untuk apa? Kalau bisa lolos. Oh, tidak bisa. Masa lolos? Pencuri ya baru mau lolos. Jadi akhirnya saya berdoa waktu itu. Saya minta Tuhan tolong supaya mereka kena tangkap. Akhirnya masuk. Harus masuk dong. Enak saja lu makan pencuri baru minta lolos. Yang saya kasihan adalah kita NTT sudah miskin begini lagi. Kalau ada oknum pejabat yang tidak takut Tuhan dan pencuri, nah ini yang masalah. Amin, saudara-saudara. Maka daripada itu, pada malam ini saya mau sedikit berbagi kepada jemaat semua seputaran takut akan Tuhan, ya. Mari kita buka dulu Mazmur, ya. Mazmur pasal 25 mulai ayatnya yang ke-12. Mazmur pasal 25 mulai ayat 12 saya baca buat bapak, mama, kakak, adik, saudara semua di Noenoni dan sekitarnya. Ini sound system bagus kok. Bagus. Ini bawa dari Kupang. Iya, karena saya tidak mau datang hanya bawa, saya pendiri badan. Jadi saya tepuk tangan dulu buat Bapak Edundun. Itu istrinya seorang pendeta. Jadi mereka sudah biasa berkorban untuk pelayanan, ya. Mereka sudah biasa berkorban untuk Injil didengar. Amin. Kadang-kadang sound system bagus begini, mereka tidak pakai untuk Injil, tapi woi, ikan air di pantai. Di sini lagu ikan air di pantai juga terkenal. Kasihan, Sekarang saya lihat, bahkan di kantong-kantong Kristen, ikan air di pantai lebih terkenal dari Yesus Kristus. Kalau sampai itu terjadi, tanda saja, saudara, ya. Kalau Yunus kena telan dari ikan, jangan sampai ketong Yusudek ini. Saya harap nama Yesus masih lebih terkenal, amin. Lagu rohani masih lebih terkenal, amin. Tidak ada masalah dengan lagu-lagu sekuler, tapi kita semua memuji-muji Tuhan, bersemangat malam ini, karena kita semua di Noni dan sekitarnya mau memberikan pujian terbaik hanya kepada Dia, Raja di atas segala raja, yang berjanji Dia bersemayam atau bertahta di atas puji-pujian orang percaya. Amin. Saya tadi lihat, saya bikin video itu karena saya lihat baru pertama kali KPI di sini. Tetapi itu tangan pu angkat, wih, terlalu enak sekali. Memang ada beberapa yang masih kaku, nanti lama-lama disujani. Besok habis, besok ancur. Siap ancur-ancuran besok. Menyala, amin. Iya dong. Ada yang lihat nonton begini, mak. Aku justru mulai bergerak sedikit, mulai agak lebih tinggi, mulai pokoknya di sebelah kason sili mulu pica. Bersuka cita tapi jangan sampai bikin orang mandi darah, ya. Iya, jadi harus mantap kalau puji Tuhan, amin. Apalagi kalau saya tahu di sini mayoritas warga Gemit kalau puji Tuhan terlalu dahsyat. Amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan. Pendeta Mel Atok salah satu pendeta non Gemit yang sangat cinta Gemit. Ulang.
Karena banyak orang kasih sebar gosip kiri kanan seolah-olah pendeta Melato benci Gemit. Aduh tidak, Tuhan Allah tahu saya pu hati. Orang Gemit warga kerajaan sorga kok. Amin. Orang Gemit dibayar oleh darah Yesus Kristus. Masa saya datang kok bangun permusuhan? Itu tidak mungkin. Saya hanya ajak kita sama-sama bermusuhan dengan setan. Amin. Oh, iya, buat apa gereja A bermusuhan dengan gereja B? Tidak ada. Tuhan Yesus berdoa supaya gereja bersatu. Amin. Di mana ada persatuan, di mana ada kerukunan gereja, kesanalah berkat-berkat Allah diperintahkan. Mau noni diberkati Tuhan. Orang percaya bersatu. Setan lari ke setengah sendal. Pokoknya dia lari. Iya, gereja bersatu. Saya terlalu cinta Gemit kah, mau GBI kah, GPDI kah, Katolik kah, asal kita percaya Tuhan Yesus, mari kita belajar firman-Nya sungguh-sungguh. Amin. Malam ini kita akan bicara tentang berkat bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Mari kita lihat Mazmur 25 ayat 12 sampai ayat 14. Demikianlah bunyi firman Allah. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Ayat 14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepadanya. Haleluya. Ini sangat menarik ayat-ayat ini. Ical kasih mic di kakak Aldo. Mic untuk apa? Mic bukan mic ini. Mic ini. Di kakak Aldo supaya kakak Aldo baca Alkitab ya, sambil saya lanjut. Oke. Baik, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tadi memang saya sengaja memulai pendahuluan dengan kita merindukan adanya pemimpin-pemimpin yang takut Tuhan. Amin. Baik pemimpin dalam konteks pemerintah maupun pemimpin di gereja. Kita semua mau begitu, amin. Dan saya lihat tadi sebelum KKR isi acara baik dari Oesena, baik dari Noe apa? Pokoknya itu. Oh, ada Noe satu lagi. Noe Baun. Noe Baun yang tadi tuh. Oh, oke. Ada berapa Noe di sini? Noe Baun nih, oke. Bapak Mama, saya lihat itu anak-anak mereka tampil ya. Jangan bilang ini daerah baru pertama kali terjadi KPI. Baru pertama kali terjadi KPI. Tapi lihat saja itu anak-anak dengan senyumannya, dengan percaya diri. Mereka bisa tampil di depan. Buat saya itu terbaik. Dan kita berdoa, begini banyak anak-anak. Weh, lihat sini. Ini baju biru nih, Wenadus. Dia cerita le orang ada kau berdia fatah. Orang ada hobat sini. Bapak Mama, kita berdoain anak-anak dong ini. Jangan lihat mereka begini, oh. Jangan lihat mereka begini. Lihat wajah-wajahnya mencurigakan semua. Tapi lihat nanti mereka kalau takut Tuhan, mereka besar. Mereka akan angkat nama Noe Noni, Noe Baun, Amnuban Tengah, TTS, NTT di mata dunia. Amin. Apa yang tidak mungkin?
Sebab firman Allah berkata, apa yang lemah bagi dunia, apa yang tidak dipandang oleh dunia, apa yang tidak berarti bagi dunia, bisa Allah pilih untuk mempermalukan orang-orang pintar di dunia ini. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Siapa yang tahu pemain bola nama Ronaldo? Lionel Messi? Saya kasih contoh Lionel Messi. Bola kaki di pendeta melato pun tangan, disertai pendeta melato pun tanda tangan. Lalu saya lelang, paling top laku 55.500. Karena siapa melatok? Bola kaki di tangan Bapak Kepala Desa, disertai tanda tangan beliau, mungkin laku 150.000. Lelang. Bola kaki di tangan Ibu Ketua Majelis, disertai tanda tangan beliau, maka laku 250.000. Tapi bola kaki di tangan Lionel Messi, disertai tanda tangan Lionel Messi, itu dia harga bisa $1 juta. $1 juta itu sekitar 15 miliar rupiah. Kalau per $1 15.000 sekitar 15 miliar rupiah. Jadi tergantung ada di tangan siapa. Amin. 5 roti dan 2 ikan di tangan pendeta Melatok. Itu roti makali roti bakar, itu ikan makali ikan bale tomat. Yang makan makali cuma 1 keluarga. Tapi 5 roti dan 2 ikan di tangan Yesus Kristus, kasih makan 5.000 orang laki-laki, belum terhitung perempuan dan anak-anak. Tergantung ada di tangan siapa. Ya. Begitu pula kalau saya dan bapak mama keluarga besar, orang percaya dari gereja apapun yang ada di sini mendengarkan khotbah ini, sejauh suara saya bisa didengar, tergantung kita ada di tangan siapa. Amin. Kalau kita di tangan kita sendiri tidak akan jadi apa-apa. Kalau hanya di tangan orang tua tidak jadi apa-apa. Kalau hanya di tangan pendeta tidak jadi apa-apa. Kecuali orang tua itu, pendeta itu adalah hamba Tuhan Yesus Kristus yang Tuhan utus untuk melakukan perubahan. Maka percayalah, sesuatu yang besar pasti terjadi. Amin. Dan tanda orang yang ada di tangan Tuhan, salah satu tanda yang harus saya dan saudara pegang kuat-kuat, orang itu pasti takut akan Tuhan. Amin. Omong kosong. Orang bilang saya ada di tangan Tuhan, tapi hidup memberontak dengan Tuhan, saya tidak percaya. Orang yang ada di tangan Tuhan pasti takut Tuhan dong. Masa ada di tangan Tuhan hidup aneh-aneh, melawan firman Allah. Nanti kita belajar lebih dalam tentang apa itu takut Tuhan. Itu hal yang pertama. Seperti apa itu takut Tuhan? Apa artinya? Atau apa kata Tuhan seputaran takut akan Tuhan? Karena banyak orang kalau kita tanya, kau takut Tuhan? Kau betul mana takut? Takut Tuhan beda dan takut ular. Kalau saudara takut ular, ular di situ saudara lari kemana? Scooby-Doo langsung Oisena. Itu karena takut ular, menjauh. Ada yang dia takut ketinggian, takut naik pesawat. Saya pernah nonton di TikTok, satu nona naik pesawat. Pesawat sudah terbang, baru saya mau turun. Lu kira-kira ini bisa Hoi sopir stop, ini bukan pesawat sudah terbang, Dek mau turun.
Lu foe barat. Dikira ini makali. Ini bukan bisoe, biskefa. Ini bukan Arabena kolmano. Pesawat sudah tembus awan, dia bilang, terasa turun saya. Aman Ical. Saya kalau tim kameramen mulai mata agak kicik-kicik, saya paling kuat. Jadi ada orang tuh takut ketinggian. Jadi dia tidak mau tinggi-tinggi, dia bilang supaya pendek nah turun. Lalu buka kalau turun. Perlu lihat angin sanbawa selalu kas jatuh lu di Afrika, Ethiopia. Lu bangun lu pikir ini noi-noni apa Ethiopia. Pikir tanah pas dari pesawat angin bawa lu sampai Afrika. Woi, lu jangan ketawa terlambat ya, orang so habis ketawa. Orang semua so habis baca voice. Macam-macam orang suka takut yang begitu-begitu. Istilah kerennya fobia. Tapi apa itu takut Tuhan? Nah, mari kita belajar. Takut Tuhan tidak seperti jenis takut-takut seperti yang saya contohkan tadi. Takut Tuhan yang mau saya sampaikan kepada semua saudara saya yang dengar khotbah ini adalah takut Tuhan menurut kitab suci itu seperti apa? Saya kasih tahu ya, takut Tuhan itu ada dua unsur. Ada unsur kesukaan dan ada unsur kebencian. Jadi kalau orang bilang saya takut Tuhan, dia ada unsur kesukaan. Kalau dia bilang saya takut akan Tuhan, dia ada unsur kebencian. Tapi menjadi pertanyaan bagi kita Bapak Mama, suka apa dan benci apa? Nah, itu dia. Kita mulai dari benci dulu Takut Tuhan menurut Alkitab itu artinya benci dosa. Jadi Bapak Mama kita semua di sini menurut firman Allah, buka di Amsal pasal 8 ayat 13. Di Amsal 8 ayat 13 akan ada keterangan di sana. Seperti apa itu takut akan Tuhan dikaitkan dengan unsur kebencian. Dia benci apa kekasih-kekasih Tuhan? Perhatikan Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Iya, jadi saudara lihat ini ayat jelas ya. Jadi kalau saya dan Bapak Mama yang pernah mengaku takut akan Tuhan, ini malam firman Tuhan datang kepada kita, memberitahukan unsur kebencian ini. Lalu kita lihat Alkitab, kita ukur diri kita masing-masing. Apakah benar-benar sebagai pendeta saya sudah takut akan Tuhan? Apakah benar-benar sebagai majelis saya sudah takut akan Tuhan? Apakah sebagai kepala desa, perangkat desa, pemerintah desa saya sudah takut akan Tuhan? Apakah sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak muda, sudahkah kita takut akan Tuhan? Maka uji dirimu sendiri. Sebesar apa saya dan Bapak Mama membenci dosa? Orang yang takut akan Tuhan membenci kejahatan. Pokoknya yang namanya jahat. Ya, kalau dosa itu sifatnya vertikal, jahat itu sifatnya horizontal. Saat kita jahat kepada sesama, saat yang sama kita berdosa kepada Allah. Nangkap ya Bapak Mama? Jadi ini paket lengkap yang tidak bisa dipisahkan. Saat saya jahat kepada ibu ketua majelis,
maka pada saat yang sama saya sedang berdosa kepada Allah. Misalnya kita jahat dalam hal penggunaan kata-kata, penggunaan mulut. Kita suka cerita orang punya nama. Dia suka sekali omong orang punya nama. Suka gosip. Makanya paling ngeri kalau ada 3-4 ibu duduk-duduk di bawah pohon tambaring. Alasan awal cari kutu. Biasanya kutu telur belum ada bahan. Tapi lari pi kutu mai lu pica. Dan tede kutu pertama, ya, seiring dengan picanya kutu tersebut, maka pecah pula bahan gosip. Baru kalau sutede baru mulut apanya. Ay, percayalah, setan ada di antara mereka. Mulai omong orang, mulai tarik sana ke panjang sini, tarik kembali lagi. Tanda-tanda telah nyata. Setan besar telah kerja. Iya, jadi kalau ibu-ibu tertentu ya di kali noni kayaknya ibu-ibu di sini baik semua ini. Tidak ada yang mengaku. Tidak tahu orang punya duduk berdiri perkara. Lalu dia mulai angkat-angkat bicara, karang-karang bahasa, karang-karang cerita. Ini yang namanya gosip, ini yang namanya fitnah. Dan fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Suka sekali gosip orang. Makanya tadi Mama Pendeta tanya beta, kenapa ya ada berita seolah-olah ini Pak Mel ada masalah dengan Gemit? Ini contoh saja. Saya bilang, Mama, tidak ada, Mama. Itu ada video pendek yang disalah mengerti. Sekarang ini zaman dunia media sosial, toh. Jadi video panjang itu sama kayak film-film di bioskop. Itu ada dia punya opening, ada dia pun pembukaan. Jadi tidak seperti itu. Ada satu video, waktu itu saya khotbah juga di Gemit. Karena memang saya sering diundang di Gemit. Karena saya sangat mengenal Gemit, menghormati Gemit, menghormati tata gereja Gemit. Tapi gosip yang beredar atau omongan-omongan yang tidak berdasar atau salah tafsir, salah pengertian, akhirnya tersebarlah seolah-olah ada perseteruan hebat. Tidak ada. Seperti yang saya katakan dari awal, khotbah ini akan menolong kita bukan untuk saling membenci satu dengan yang lain. Kita diingatkan bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Peperangan kita melawan roh-roh jahat, melawan setan-setan. Makanya kalau Bapak Ibu baca itu ayat tentang peperangan rohani di Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-20 bahkan di situ, Paulus itu sedang dipenjara saat dia tulis surat kepada jemaat di Efesus. Tapi Paulus tidak mengajak jemaat membenci orang-orang yang memenjarakan dia. Tidak. Paulus bilang musuh kita bukan orang yang memenjarakan kita. Musuh kita adalah setan. Jadi kita jangan jatuh pada peperangan yang salah. Hati-hati loh. Paulus adalah tokoh agama luar biasa. Harusnya tokoh agama begini. Lihat satu masalah, memiliki satu penglihatan yang saya bilang lompatannya jauh secara rohani. Jangan lihat personnya, jangan lihat pribadinya. Oh, si A, si B, cek di balik si A, si B ini bisa jadi ada setan di balik mereka yang menyebabkan kita salah mengerti atau menyebabkan kita masuk ke dalam peperangan yang salah. Kita kalau benci sesama tuh peperangan kita salah. Tuh
Tuhan yang kita sembah memerintahkan apa? Jangan benci orang. Kalau orang benci kita, memusuhi kita, doakan dia. Minta berkat untuk dia. Amin. Kan harus doakan musuh. Bukan benci musuh. Jangan mengaku pengikut Kristus. Jangan pasang salib di rumah atau di gereja kalau masih benci orang. Setan itu begitu. Makanya Paulus bilang, peperangan kita bukan melawan orang-orang yang memenjarakan saya. Peperangan kita lawan roh-roh jahat, penguasa-penguasa di udara, penghulu-penghulu, setan-setan dan seterusnya. Saya kemarin ke satu daerah di Sulawesi Utara. Itu namanya Kalait. Jadi dia mirip kayak noni-noni begini. Jadi Kalait itu ada beberapa. Dia nama Kalait ini, Kalait itu. Jadi satu titik dia nama Kalait Raya. Kalait Raya itu berulang tahun 1 abad. Jadi saya diundang KKR perayaan 100 tahun Kalait Raya di Sulawesi Utara. Dari kota Manado 4 jam jalan. Jalannya cukup berkelok-kelok. Saya dan istri diundang ke sana. Yang melakukannya kayak kita begini, pemerintah desa. Pemerintah desa yang melakukan, udah keren. Sekarang banyak. Ya di samping kita lihat ada pemerintah tertentu, oknum pejabat tertentu yang nakal. Tapi ada juga oknum-oknum pejabat yang takut Tuhan. Yang pakai jabatannya, pakai kuasanya untuk kepentingan Injil. Pakai jabatannya, pakai kuasanya untuk kepentingan kerajaan Allah. Itu bahasa Belu bilang, ya, power to evangelism. Itu orang-orang di Belu, Bapak dari Belu. Power to evangelism, kuasa untuk penginjilan. Jadi dia punya kuasa itu dia pakai untuk penginjilan. Makanya saya tidak bisa bayangkan kalau gubernur terpilih, bupati terpilih, wali kota terpilih, ketua DPR terpilih, lalu mereka pakai kuasanya untuk memuliakan Tuhan. Aduh, keren banget. Tadi malam ketua DPR Kota Kupang sementara kena jemaat. Dan mungkin kalau Tuhan berkenan dia akan menjadi ketua DPR definitif. Dia datang kepada saya. Bapak lapor untuk sementara saya ketua DPR. Tapi kalau andai kata definitif, saya punya kerinduan. Yang pertama, doakan ruangan saya. Yang kedua, Bapak, saya mau ada ibadah di kantor DPR. Saya mau anggota DPR dengar firman, Bapak. Saya mau jadwalkan. Saya langsung bilang, oh iya, karena saya belum pernah dengar ada ibadah di kantor DPRD Kota Kupang. Kalau di kantor wali kota pernah ada, ya. Di kantor gubernur pernah ada. Masa harus tidak ada lah, mungkin nanti ada. Makanya tolong gubernur terpilih ini Mel Atok Subilang, tolong bikin dulu. Saudara belajar sejarah tidak? Kaisar pertama yang bertobat itu dia bernama Kaisar siapa? Kaisar Konstantinus. Pada masa dialah terjadi kristenisasi massal. Banyak orang-orang kafir di Romawi kuno sana menjadi Kristen. Bahkan banyak wilayah-wilayah Romawi kuno, ya, dalam kekuasaan bangsa Romawi. Pada masa pertobatan Kaisar Konstantin inilah banyak orang masuk Kristen. Kenapa? Pejabatnya punya kuasa. Dia bilang B. Itu yang kita rindu. Amin. Kalau pejabat-pejabat kita nanti yang terpilih itu takut Tuhan, hormat Tuhan. Saya tidak bisa bayangkan di apel pagi lalu pejabat bilang, sebelum kita mengakhiri apel pagi ini, mari saya ajak semua ASN berlutut dulu, kita minta ampun dosa, kita menaikkan pujian dulu, angkat kidung jemaat Amparas Limpulu. Itu dia bunyikan mana? Gembala baik. Kalau besan salah yang hafal kidung jemaat san hafal. Hanya hafal ikan aja di pantai. Kalau besan salah kidung jemaat Amparas Limpulu itu gembala baik bersuling dan merdu membimbing
ku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Memang angka depresi masih terlalu tinggi. Kau sustar, saya sebagai ref lu jangan coba-coba. Ya, itu sound system mau bagus pun tetap koslet. Itu kerinduan kita. Nah, pada waktu saya di Kalait itu 1 abad Kalait, Bapak Mama, apa yang saya temui di sana? Bapak Mama, ini kisah nyata loh, kisah nyata di Kalait itu. Ya, bahwa di sana sinode gereja ada beberapa. Ada namanya Gemim, Gereja Masehi Injili Minahasa. Dia mirip Gemit, hanya beda di satu akhiran T, satu akhiran M. Iya, dia pun semua sama. Dia pun semua tata gereja apa semua sama. Gemim dan Gemit. Ada dia nama KGPM, Kerapatan Gereja Welamer. Jangan ngomong. Orang khotbah sini dibilang lutelan. Apa sih makan apa? Biji jati. Itu ada khotbah sini bang, lutelan. Beda ngerti begitu. Dia sayangnya. Iya, jadi KGPM itu Kerapatan Gereja Protestan Minahasa. Kalau tidak salah ya, KGP Kerapatan Gereja Protestan begitu. Lalu ada GPDI, lalu ada Advent, lalu ada sinode lain. Saudara tahu, GPDI bangun gereja, Gemim kumpul uang. Saya belum pernah ketemu di bawah kolong langit keliling-keliling Indonesia. Ini sinode lain pun gereja ini, Pak Kanor. Sungguh silakan, ini barangkali saya omong, ini saya video ini, saya omong kosong kemana ini. Nama baik saya dipertaruhkan. Saya masih ada banyak jadwal di Sulawesi. Saya kaget, benar-benar kaget. GPDI bikin gereja, Gemim, GKPM, Advent, semua umumkan di sinodenya, di gereja lokalnya. Saudara-saudara kita di GPDI ada bangun ini gereja atau pastori atau konsistori, kumpul doi. Sebaliknya, Gemim punya acara, ada pembangunan gereja kah, gedung serbaguna atau rumah pendeta kah, GPDI kumpul uang, GBI kumpul uang. Saya kaget sekali. Menurut saya ini keren. Karena bagaimanapun gereja harus bersatu. Sebab Yesus dalam Yohanes pasal 17 ayatnya yang ke-20, di sana Yesus berdoa buat gereja, berdoa buat kita semua, supaya kita apa? Kita bersatu. Kalau kita bersatu, apa yang terjadi? Dunia melihat kita dan dunia percaya bahwa Tuhanlah yang memilih kita, Tuhanlah yang mengutus Yesus Kristus menjadi satu-satunya penebus, satu-satunya jalan keselamatan. Yohanes 17 ayat 20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Terus ayat 21, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Amin. Kristen harus bersatu. Amin. Beda gereja itu biasa. Kita beda gereja sama Tuhan satu. Dia pun nama Yesus Kristus Tuhan yang berdoa buat persatuan. Jadi kalau kita bersatu, kita menjadi jawaban doa Tuhan Yesus. Hanya setan yang bawa perpecahan. Amin. Adu domba sana, adu domba sini. Setan kan begitu. Di hadapan Tuhan, dia menjelekkan Ayub. Setan begitu.
Di hadapan Adam dan Hawa, dia menjelekkan Allah. Jadi kalau bahasa kami di Kupang, ini pisau silet. Dia ini hantam semua, padang bermata dua. Ya, dia sapu semua, gosok sana, gosok sini. Harap ini dua bakal lain. Di A dia kasih jelek B, di B dia kasih jelek A. Ini sama kayak dulu Belanda, metode jajah Indonesia, divide impera. Adu domba. Sebelum Belanda pakai itu metode, setan sudah pakai dari zaman Adam. Jadi saudara yang suka kasih jelek A di B, kasih jelek B di A, lu setan punya anak. Mau siapa punya anak? Kalau Tuhan Yesus punya anak, bawa damai. Tuhan Yesus punya anak, bawa perubahan. Tuhan Yesus punya anak, bawa berkat. Kami dari Kupang yang datang di Tuhan Yesus punya anak. Makanya kami mau bawa berkat bagi Noe Noni, supaya Noe Noni dipulihkan Tuhan. Amin. Tanda orang dipulihkan Tuhan apa? Dia mulai takut Tuhan. Tanda takut Tuhan apa? Dia benci dosa. Dia sudah tidak terima, saya mau dengar lagi. Siapapun yang ngomong mulai adu sana, adu tidak, oh tidak. Kami sudah tahu kebenaran. Kami bukan pemecah belah. Kami bukan adu domba. Kami pemersatu. Itu anak Tuhan. Amin. Kami punya musuh cuma satu, setan. Titik. Tidak ada yang lain lagi. Makanya perang lawan setan. Ini penting Bapak Mama terkasih. Nimrod. Dunia anak tuh dunia bermain. Maka lu bepu anak lu habis. Cerita pelan-pelan, woi. Pelan-pelan. Tadi dong lu telan, insan, lu tendes udah. Tendes apa? Nah itu dia, lu tiup sudah dia tiup. Bapak Mama, jadi perhatikan saya, bahwa kalau Anda dan saya bilang takut Tuhan, benci dosa. Ada majelis di tempat tertentu, tahu saya ngomong nama tempatnya. Tempat tertentu, majelis mah pun cinta mabok ini. Ikut minum mabok. Kalau majelis di noin muka-muka tonde. Sonde ada. Kadang-kadang sumabok baru dia pimpin ibadah lagi. Sumabok baratin sukena sopi kena laru baru shalom saudara. Haleluya. Sumabok berat baru shalom haleluya. Orang pun haleluya mari pun oh haleluya. Karena mabok. Semua acara mabok habis. Pesta nikah mabok. Orang mati mabok. Anak ulang tahun mabok. CD mabok. Padahal CD ini kalau di gereja Protestan contoh, itu kan saatnya orang berkomitmen untuk menjadi pengikut Kristus. Waktu dia kasasi kan katekisasi kan diajarkan ajaran-ajaran mendasar dari kata dasar katekismus. Jadi ajaran-ajaran dasar itu dikasih. Berharap waktu dia tabis CD, dia sudah mantap jadi pengikut Kristus. Kurang lebih begitu. Di acara tabis CD di gereja, isi lagu lagi. Menyenangkanmu, senangkanmu. Itu siang. Malam syukuran, minum sopi, yang CD ini. Yang CD minum sopi, baru angkat itu lagu lagi. Menyenangkan senu barat. Beta yang malaikat beramas lu langsung di situ. Karena mana
Saudaraku, Alkitab sendiri, Tuhan tuh melarang orang. Makanya kalau kita lihat di Yesaya pasal 5 ayat 11, Tuhan bilang celakalah orang yang bangun pagi-pagi langsung cari minuman keras. Tuhan yang bilang, saya ini hanya baca kasih, cok. Yesaya 5 ayat 11, dengar Bapak Mama. Celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras. Orang bangun pagi-pagi cari Alkitab dan Muhammad. Dan duduk-duduk sampai malam hari, sedang badannya dihangatkan anggur. Orang kalau mau juara, atau juara paduan suara, atau nanti turnamen pertengahan September ini juara voli, boleh. Ini juara mabok. Dan itu juga celaka. Lompat ke ayat 22 dulu dari Yesaya pasal 5 itu. Dia bilang apa? Yesaya 5 ayat 22 itu. Jelas di sana, celaka kalau orang yang jago minum dan jago campur minuman keras. Bapa di sorga yang ngomong. Perhatikan. Yesaya 5 ayat 22. Celakalah mereka yang menjadi jago minum dan juara dalam mencampur minuman keras. Melawan sudah kalau kau jago. Jago sekali. Semua dia jago habis. Nah, ini sebagai pendeta, saya ingatkan kepada Bapak Mama jemaat bersaudara saya di Noinoni. Kan saya tidak tahu setelah malam ini dan besok malam akankah Tuhan mengutus kami lagi ke sini, itu terserah Tuhan. Pokoknya perintah dari sorga karena mana terlihat dari konfirmasi hubungan panitia, perangkat desa atau rekan-rekan pendeta atau siapapun yang menginginkan kami ada, dan waktu pas saya anggap itu waktu Tuhan, saya datang kembali. Tapi saya kan tidak tahu itu terserah Tuhan Allah. Mumpung ada kesempatan saya kasih ingat. Amin. Benci dosa. Yang sudah nikah, benci yang namanya sudah nikah tapi masih mengganggu orang lain. Disuruh nikah, dijanji nikah, aku akan setia kepadamu hoi nonci. Dalam suka dan duka, untung dan rugi, sakit sehat, lu mau langsing kau lu besar sama ke sound system. Dia jalan dinas, nah dia pi di Jawa sam, lihat yang putih dia mulut terbuka. Bapak-bapak yang di sini kok suatu saat Tuhan berkati kok ada kerja, entah PNS, kada jabatan, jalan dinas keluar. Ingat di hotel-hotel semua tuh nanti ada mbak-mbak badak stand seksi, dia bilang, Mas mau pijat? Mas tuh sebenar Mas begini bukan Mas, aluminium. Dia kuliah ngomong, aku pembadan tatikan tak salah banget ini. Lu main di bagian sini. Ini saya tahu dari mana. Kita yang pendeta, saya itu tukang pita. Ini kan keliling Indonesia dan sering di hotel. Saya pergi ke istri, saya istri agak belakangan. Dia pada hulu, apa badannya sakit? Sakit. Itu kadang-kadang badan sakit cuma kan dia memutar mulut. Ada satu udah. Saya tahu itu karena saya sering ditawarin itu. Jujur ini betul ini. Dari awal bilang ini hanya nentes di kaki gitu. Lupi kok nendes.
Ada satu, iya, ini kami dulu sebelum bangun gereja Tuhan sekarang, kami tuh sewa hotel Sylvia yang di Kupang, ini Koten 1. Jadi ada ibadah Rabu, ada orang nginap di hotel itu karena dia tahu kami ada ibadah dan mungkin pernah lihat kami di media sosial atau dengar lah apalah. Dia datang ikut ibadah, ada ruang kesaksian, dia bersaksi. Dia bersaksilah tentang dia sudah 20 kali melakukan persinahan di hotel. Dimulai dari mbak tanya, badan sakit, son sakit, jadi bilang berat, sakit berat. Maka mbak dipijit. Nah namanya orang pegang-pegang kita pembadan ini, apalagi bukan kita pasangan. Baru main tuan dijauh. Baru yang datang ini bukan galap gulitan, neon. Yang datang ini bukan arang kusambi. Kalau arang kusambi untuk bakar sei ya. Bersihnya 20 kali. Karena ini buntiana satu datang kok. Mau urut. Bagian dia pulang sekali sentau. Dia pu istri, dia tangkap dia pu istri bersina dia laki-laki lain 2 kali. Pas saya naik khotbah saya bilang, Pak bersina berapa? 20. Mai tua berapa? 2 per puluhan. Oh enak-enak, selalu boleh piba gatal di sana baru lumbini san boleh balas. Ya artinya san boleh sebenarnya. Tapi maksud saya Tuhan izinkan supaya lu tahu toh bagaimana sakitnya dihianati. Kalau dua-dua sen bertobat, semakin lelhanak. Bapak mama tahu lelhanak? Itu tumbuhan itu yang kena di mana gatal di situ. Iya itu lelhanak. Oh di soy tahu. Di Kupang aduh lelhan. Lu sonto di mana gatal di situ. Berarti pun gatal itu bisa 2 minggu nah. Gatal sampai Bangka. Benar. Jadi, Bap Mama, takut Tuhan kah? Benci dosa. Amin? Ya itu contohlah persinahan yang lahiriah. Tapi ada satu persinahan yang paling Tuhan benci dalam seluruh perjanjian lama. Itu namanya persinahan rohani. Mempercayai sesuatu yang bukan Allah sebagai Allah. Ini jahat sekali. Beta orang Timor asli. Beta NTT asli. Bapak Belu, Mama Rote. Belum kau kawin-mawin, lebih pun saudara ada di Kualin. Ada di mana-mana. Mau Sabu ada, Alor ada. Saudara pokoknya NTT itu. Aduh, melatok banget deh. Nah saya keliling-keliling NTT ini. Saya melihat dari Alkitab dan fakta di lapangan, kenapa negeri kita terkesannya mendapatkan kutuk dan murka. Harusnya daerah yang banyak gereja, harusnya ya 100 meter gereja, 50 meter gereja, 200 meter gereja, 30 meter gereja. Harusnya daerah yang banyak gereja itu harusnya diberkati. Harusnya daerah kaya, bukan daerah miskin. Tapi kenapa kita banyak gereja tapi miskin? Saya temui salah satu penyebabnya adalah persinahan rohani tadi, penyembahan berhala di mana-mana. Orang sembah buaya lah, karena bilang Pulau Timur model ke buaya. Jangan kau pun nenek moyang buaya. Kau pun nenek moyang Adam, buaya apa? Kau pun nenek moyang Alkitab bilang Adam dan Sande. Kau pun buaya. Itu buaya nama Adam. Sembarang. Padahal dia Kristen, dia percaya bilang orang Timur pun nenek moyang buaya. Gara-gara coba lihat Pulau Timur ke buaya. Andai kau bapak-bapak tunjuk ke buaya. Sembarang saja.
Kita punya nenek moyang bukan itu. Belajar firman Allah. Gereja di mana-mana tapi percaya yang tidak dalam Alkitab. Mereka percaya di luar Alkitab. Tradisi iblis. Aneh-aneh, sembah pohon, sembah kayu. Omong-omong di kuburan. Nenek masih hidup bisa pernah cerita. Nenek sumati baru lewat kuburan. Shalom nenek. Nenek balas, lu lari langsung tetes. Apa? Lu lari amnatun langsung santien. Nenek sembah omong bilang shalom nenek. Itu pada dari kuburan nenek bilang, lu mati. Orang sudah mati, sudah habis. Tidak ada hubungan orang mati dan orang hidup. Ayub pasal 7, ayat 9 dan 10. Tuhan dalam firman itu bilang, orang yang turun ke dalam kerajaan atau dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Saya berharap di Noenoni tidak ada, tapi di Kupang masih ada. Sangat celaka kalau di Noenoni sudah tidak percaya yang begitu, baru di Kupang percaya begitu. Beta sedih sekali. Kau bilang dosa sekolah tinggi, lulusan sini nah, lulusan sana nah, tapi naik jabatan syukuran pi nenek dulu, omong-omong dan nenek. Kok nenek? Bilang kalau sana omong dan nenek kembali berat. Nenek horde, itu robek itu horde seperti bela tabir waktu Yesus mati. Dia dari atas ke bawah, omong kosong, tidak ada begitu. Pengkhotbah 7 ayat 9, dengar bab mama. Pengkhotbah, tadi udah pengkhotbah. Ayub. Andi sujam. Ayub 7 ayat 9, dengar bab mama. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Tidak akan muncul kembali ke orang mati, tidak akan. Terus ayat 10, ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Amin. Jadi kita harus benci ini kebiasaan supaya daerah kita jangan terkutuk. Jangan percaya arwah-arwah. Jangan percaya nenek sumati bisa kembali, bisa kasih berkat. Anak menangis sendiri, sedikit pilih nenek, dapat mimpi nenek, lu ganti di nama. Nama su Naomi, bye-bye. Hanya nenek datang, nenek lu ingat nama tuh, Maa ni Marta. Anak seumur 3 tahun, sudah akte kelahiran Naomi, Naomi ganti Marta. Dan nenek ada datang tadi malam. Tidak ada begitu. Amin. Jangan percaya roh-roh gentayangan lah apa segala macam lah. Saya nih karena pengalaman keliling timur ketemu yang begitu dan saya tidak menuduh. Tapi kalau di sini ada yang begitu, ini malam firman mau tolong kita. Amin. Firman itu apa? Pelita bagi kaki kita dan terang bagi langkah-langkah hidup kita. Dengan firman langkah kita terang, tanpa firman gelap gulita. Makanya yang Tuhan tidak mau itu yang kita buat. Padahal pengertian takut akan Allah adalah membenci dosa. Dan ada sejumlah dosa lain yang kalau saya mau jelaskan panjang lebar. Tapi hal yang kedua, unsur takut akan Tuhan. Kalau mau kita punya generasi muda, kampung ini menjadi kampung yang diangkat Tuhan, dipakai Tuhan, memuliakan nama Allah di mata dunia. Maka kita harus takut Tuhan berkaitan dengan unsur kedua. Takut Tuhan dalam unsur suka. Suka apa? Suka ini. Suka perintah Tuhan, firman Allah. Mazmur 112. Ayatnya yang pertama, di situ dikatakan berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka akan perintah-perintahnya. Perhatikan ini ayat, Mazmur 112 ayat 1. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Yang sangat suka kepada segala perintahnya. Amin.
Dari mana saudara bisa ukur kita takut Tuhan? Ya dari sini. Makanya lagu sekolah minggu bilang apa? Baca kitab suci, doa tiap hari supaya kamu tumbuh. Jadi kita harus baca kitab suci tiap hari. Alkitab Yesus simpan abu tabal baru sampai lap baru pergi gereja pulang taruh lagi abu penuh lagi. Jangan, anak Tuhan yang baik. Yesus bilang, kamu tidak hidup dari makan roti saja, kamu hidup dari firman-Nya. Amin. Orang Neobaun, anak-anakku yang saya kasih, orang-orang muda, majelis-majelis gereja, pemerintah desa, atau siapapun yang dengar saya malam ini. Apakah engkau takut akan Tuhan? Dua tanda. Yang pertama, engkau benci dosa. Yang kedua, engkau cinta firman. Justru dengan mencintai firman, maka dosa-dosa itu semakin terkikis. Amin. Dosa menjauhkan kita dari firman, firman menjauhkan kita dari dosa. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Besok baru saya sambung lagi ya. Masih ada malam kedua. Saya kasih semua supaya penasaran toh. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saya selesai. Mari kita berdiri bersama-sama.